Dan di sini, Mule menunjukkan kekuatannya, bahkan bisa dibilang seperti monster. Saking cepatnya pergerakan Mule, ia sendiri tidak bisa melihat apa-apa selain terdiam. Melihat Mule berubah layaknya monster. Mendengarkan cerita mereka, Yuan masih tidak percaya sebab tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Apabila hal itu memang benar, ia akan tetap berusaha membawa Mule untuk pulang apapun yang terjadi. Tidak peduli ia monster atau manusia. Saat di malam hari, Mule mulai bisa mengingat masa lalunya, mengenai siapa dirinya. Dan lagi-lagi, ingatannya itu menunjukkan wajah seseorang yang mirip seperti Yuan. Tak lama kemudian, Zun datang menghampirinya. Mule bertanya apakah ia tidak takut kepadanya. Zun menjawab ia tidak takut. Tidak peduli apakah Mule seorang monster atau bukan. Mau bagaimanapun juga, ia sudah menganggapnya sebagai saudara. Lantas ia dibawa kembali ke markas. Dan di sana, Mule berterima kasih kepada mereka semua karena tidak takut kepadanya dan tidak memandang aneh dirinya. Lalu semua pasukan bandit merayakan kemenangan mereka saat ini. 若为此时的话，四当家，四当家，四当家，卷起铺盖卷，这回洛阳的吧？ Lalu sesaat, Mule mengatakan mereka tidak bisa bersantai karena biasanya musuh akan menyerang kembali di saat mereka sedang bersantai seperti ini. Ia yakin pihak kepolisian pasti akan menyerang mereka di saat tengah malam. Dan benar saja, pasukan kepolisian sudah bergerak untuk menyerang kembali. Berkat usul dari Mule, semua pasukan bandit telah siap siaga dan menyerang terlebih dahulu. Di saat bertarung, Mule mengejar salah satu prajurit kepolisian. Ternyata ia adalah Yuan yang sedang menyamar. 真的是你啊！你怎么过来了？我怎么了？我怎么过来了？ Lantas, Yuan langsung memukulnya dan memaksa ia untuk pulang. Sebab Gunung Bandit bukanlah tempat yang pantas untuknya. Namun sayang, Mule menolak untuk kembali. Dan semuanya ini gara-gara Yuan. Sedari awal ia sudah menyatakan cintanya bahkan sampai menciumnya. Namun Yuan tidak peka dan selalu memperhatikan Lanzi. Kalau memang Yuan tidak menyukainya, tinggal bilang saja. Jangan terus diam tanpa memberikan penjelasan. Karena sikapnya itu membuat Mule sakit hati. Yuan terus memohon meminta ia untuk kembali. Namun keputusan Mule sudah bulat dan ia sudah tidak akan mau kembali lagi. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Lanzi bersama pasukannya membahas masalah bahan makanan milik mereka yang sudah menipis. Apabila tetap memaksa tinggal di base camp, maka mereka akan mati kelaparan. Lanzi berkata ia tidak akan mau pulang sebelum berhasil menemukan dan memusnahkan pasukan Gunung Bandit. Sesaat terdengar orang-orang sedang bersorak bahagia. Saat dilihat, ternyata yang datang adalah Minghu yang membawa bahan makanan untuk mereka. Saat masuk ke dalam, Minghu menjelaskan kalau ia diperintah oleh permaisuri untuk membawa pasokan bahan makanan kepada mereka. Mendengarkan hal tersebut, Lanzi berterima kasih atas bantuannya. Jelas di sana, Yuan sangat tidak menyukai keberadaannya. Yang sudah ia ketahui, pastinya Minghu memiliki niat terselubung datang ke base camp tersebut. Lantas ia mengajak Lanzi untuk keluar dan meminta ia untuk berhati-hati sebab ia curiga kepada Minghu yang memiliki niat jahat. Lanzi lalu menemui Minghu dan memintanya untuk pulang. Namun sayang, Minghu menolak. Alasan ia datang ke sana bukan hanya sekedar mengantar makanan, melainkan ingin mengambil barang miliknya di tangan Zun. Dan ia menagih janji kepada Lanzi yang waktu itu akan membantunya mendapatkan barang miliknya itu. Sementara itu, Mule lagi-lagi bermimpi mengenai masa lalunya.
Saat ia tersadar, ingatannya sedikit demi sedikit mulai kembali dan ia sadar wilayah hutan hujan adalah tempat kelahirannya. Saat keluar, mereka semua dihebohkan dengan kuda yang menggila dan sulit dikendalikan. Lalu datang seorang wanita yang mampu berbicara kepada kuda, mirip seperti Mule, dan berhasil menenangkan kuda tersebut. Melihatnya di sana, Mule merasa seperti tidak asing dan pernah melihatnya di dalam mimpi. Lalu pria di sana berkata kepada Mule kalau wanita tomboy itu bernama Melati yang ditemukan oleh Zun di tengah hutan di saat dulu dan dibawa ke Gunung Bandit. Lantas, Mule mencoba mendekati Melati dan mengaku ia mirip sepertinya, bisa berbicara kepada kuda. Mule lantas berterus terang seperti mengenalnya dan sering melihat Melati di mimpinya. Di sana Melati juga merasakan hal yang sama, namun ia tidak berani untuk berbicara sebab terdapat seseorang misterius yang selalu mengawasinya. Di malam hari, Zun mendapatkan surat dan hadiah dari Minghu yang mengajak ia bertemu di suatu tempat. Lantas, ia pun segera pergi untuk menemuinya. Mule mencoba bertanya kemana ia hendak pergi, namun Zun tidak menjawab dan beralasan ia ingin mencari udara segar. Setelah bertemu dengan Minghu di sebuah goa, ia pun sudah tahu kalau Minghu menginginkan tasbih ilahi di tangannya. Ia akan memberikan barang tersebut namun dengan satu syarat, ia harus menikah dengannya. Dengan sangat terpaksa, Minghu akan menuruti kemauannya. Ia pun mengajak Zun minum arak bersama. Setelah meminum arak tersebut, Zun seketika keracunan. Tak lama kemudian, Lanzi datang ke sana dan berhasil menangkapnya. Ternyata sedari awal, Minghu bersama Lanzi sudah bekerja sama untuk menjebaknya. Baru saja hendak keluar, pasukan bandit tiba-tiba datang dan menyerang mereka, yang mengakibatkan pasukan yang dibawa oleh Lanzi tewas terbunuh, dan menyisakan dirinya yang ditangkap oleh pasukan bandit. Plot twistnya di sini, jauh sebelum Minghu bekerja sama dengan Lanzi, ia sudah lebih dulu bekerja sama dengan Zun untuk menjebaknya. Hal itu dilakukan oleh Minghu supaya Zun mau memberikan tasbih ilahi kepadanya. Setelah berhasil mendapatkan tasbih ilahi, Minghu yang hendak pergi dibuat pingsan oleh Zun yang berencana ingin menikahinya secara paksa. Singkatnya, mereka berdua pun dimasukkan ke dalam penjara. Sesaat, Lanzi bertanya barang apa yang sedang ia incar dan apa kegunaan barang tersebut, sampai-sampai Minghu mempertaruhkan nyawanya. Minghu menjawab ia disuruh dan diperintah oleh Biksu Tian untuk mengumpulkan 9 tasbih ilahi. Ia sengaja berkata jujur sebab Lanzi juga tidak akan bisa melawan Biksu Tian yang merupakan penasihat kekaisaran. Bahkan permaisuri sekalipun tunduk hormat kepada Biksu Tian. Lalu sesaat terdapat kembang api di langit, yang dimana hal itu sebagai tanda bala bantuan sudah datang ke sana. Ternyata Lanzi sengaja menyerahkan dirinya yang dimana pasukan kepolisian bisa menemukan markas pasukan bandit berada. Alhasil, secara diam-diam, pasukan kepolisian berhasil melumpuhkan satu persatu pasukan bandit yang sedang lengah. Tak lama kemudian, Yuan datang ke sana untuk melepaskannya. Lalu, Lanzi meminta ia untuk menjaga penjara Minghu, sebab Minghu akan ia bawa pulang untuk dihukum atas perbuatannya. Peperangan pun akhirnya terjadi. Lanzi berduel 1 lawan 1 melawan Zun. Sayangnya di sana, Zun kalah telak hingga terluka parah. Lalu sesaat, Zun melempar pisau ke arah Minghu untuk membunuhnya. Dengan cepat, Lanzi melindunginya,
yang mengakibatkan ia yang terluka parah. Yuan segera membunuh Zun hingga tewas di tempat. Setelahnya, mereka melihat luka di tubuh Lanzi yang ternyata pisau tersebut terdapat racun. Melihatnya terluka seperti itu, Ming Hu langsung terdiam dan tidak menyangka Lanzi akan mengorbankan dirinya hanya untuk melindunginya. Keesokan paginya, Lanzi bersama yang lainnya pulang ke base camp dan mendapati pasukan kepolisian yang berjaga tadi malam tewas terbunuh. Hal itu membuat mereka sangat terkejut. Salah satu polisi yang masih hidup bercerita kalau semuanya ini ulah pasukan bandit yang dipimpin oleh Mule. Ternyata di saat Lanzi menyerang markas pasukan bandit, di waktu bersamaan Mule juga membawa pasukannya untuk menyerang base camp kepolisian. Namun di sini Mule berencana membakar base camp itu saja dengan tujuan mengusir para polisi untuk pulang dan tidak menyerang lagi. Namun sayang, pasukan bandit kebablasan dan membunuh seluruh polisi di sana. Setelah itu, polisi tersebut tewas di tempat karena kehabisan darah. Melihat semuanya ini membuat Lanzi menjadi sangat murka dan akan menghabisi pasukan Gunung Bandit untuk balas dendam. Sementara itu, Mule bersama yang lainnya yang telah kembali juga mendapati rekan-rekan mereka tewas terbunuh. Sama seperti Lanzi, Mule juga akan balas dendam sebab Zun saat ini telah tewas terbunuh. Saat ini, Lanzi sedang diobati oleh tabib mengenai racun di tubuhnya. Namun sayang si tabib berkata racun tersebut sulit disembuhkan. Cepat atau lambat, ia tidak akan bisa menggunakan bela dirinya lagi. Yang lebih parahnya, Lanzi akan lumpuh total. Mendengarkan hal tersebut, ia pun sangat bersedih. Lalu tak lama kemudian, Yuan datang ke sana dan memiliki seseorang yang ia yakini dapat menyembuhkannya. Sementara itu, Mule menguburkan jasad para pasukan bandit yang telah meninggal. Lalu terlihat sebagian dari mereka yang masih hidup akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Gunung Bandit. Mule lalu pergi ke tepi sungai sambil mengasah pisaunya. Sesaat, Melati menghampirinya dan meminta ia untuk tidak usah membalaskan dendam, sebab pasukan bandit sudah memilih mundur dan pergi. Tetap saja, Mule bersikeras dan akan balas dendam kepada Lanzi apapun yang terjadi atas kematian Zun dan beberapa pasukan bandit yang sudah baik kepadanya. Kembali ke Yuan, ia pun membawa Tiansu kepada Lanzi untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Lalu dengan segera, Tiansu mengeluarkan racun itu sehingga Lanzi bisa sembuh. Melihat racun di tubuhnya telah keluar, Lanzi sangat terkejut dan mengucapkan terima kasih. Sebab sedari awal, ia sudah meragukan kemampuannya. Di waktu bersamaan, salah satu polisi yang berhasil selamat melaporkan kalau Mule mengirim pesan bahwa ia akan membunuh Lanzi untuk balas dendam. Mendengarkan hal itu, Lanzi akan menunggunya, sebab ia juga akan balas dendam kepadanya. Lantas, Yuan sangat tidak setuju dan memintanya untuk tidak melukai Mule. Apabila Mule terluka sedikit pun, ia tidak akan memaafkannya. Lanzi berkata Mule yang lebih dulu ingin membunuhnya. Tentu saja ia akan melawan. Namun tetap saja Yuan tidak setuju dan ia akan mencari cara agar semuanya ini bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa pertumpahan darah. Lalu sesaat ia pun memiliki sebuah ide. Di malam harinya, Mule menyelinap masuk ke dalam base camp militer kepolisian. Di sana ia melumpuhkan beberapa penjaga dan hendak masuk untuk membunuh Lanzi. Namun sayangnya ia terkena jebakan dan berhasil ditangkap, yang dimana jebakan itu dipersiapkan oleh Yuan.
Setelah itu, Yuan hendak melepaskannya dan memberikan 2 kali kesempatan agar bisa membunuh Lanzi. Sembari Yuan memasang jebakan untuk menangkapnya. Apabila kesempatannya telah habis, Mule harus menyerah dan ikut kembali bersamanya. Singkatnya, setelah kesempatan pertama telah gagal, ia pun tidak menyerah dan kembali lagi menyamar menjadi salah satu pasukan kepolisian. Namun tetap saja usahanya berhasil digagalkan oleh Yuan untuk yang kedua kalinya. Keesokan harinya, ia pun pergi ke pesisir sungai untuk memikirkan sebuah rencana. Sebab ia hanya memiliki 1 kali kesempatan lagi. Di sana Melati menghampirinya untuk meminta ia menyerah saja karena nyawanya lebih berharga. Mule tidak memperdulikan hal itu dan tetap bersikeras membunuh Lanzi. Sementara di tempat lain, Minghu yang masih dikurung sesaat berhasil membobol gembok di sana dan segera keluar. Lalu ia pun tak sengaja melihat Yuan yang sedang diajari bela diri oleh Tiansu. Tidak hanya itu, Minghu sangat terkejut setelah melihat 2 tasbih ilahi berada dengan Tiansu. Dari sinilah ia mencurigai identitas Tiansu yang merupakan adik seperguruan Biksu Tian. Setelahnya ia kembali ke dalam kurungan supaya Lanzi tidak mencurigainya. Di malam hari, para polisi di base camp telah bersiap apabila Mule datang kembali. Salah satu polisi di sana sesaat pergi sebentar untuk ke toilet. Setelah ia kembali, temannya yang barusan berjaga tiba-tiba menghilang. Di waktu bersamaan, para polisi berhasil menangkap seseorang yang dicurigai adalah Mule. Namun saat dilihat, ia bukanlah Mule. Hingga pada akhirnya, orang yang mereka cari datang ke sana dan menghabisi mereka semua. Yuan segera menghalangi jalannya. Mule meminta ia untuk minggir, apabila tidak, ia juga akan menyerangnya. Gertakan itu tidak membuat Yuan gentar sedikit pun. Hingga pada saat mereka bertarung, Mule terpaksa memukulnya. Lanzi segera datang ke sana untuk menghentikan pertarungan mereka. Mule segera menantangnya berduel apabila ia seorang laki-laki. Di saat bertarung, Mule dengan mudah mengalahkannya hingga Lanzi terluka parah. Lantas, ia berkata kedatangannya saat ini untuk membunuhnya, yang dimana Lanzi telah membunuh setengah pasukan Gunung Bandit. Ia pun bercerita Gunung Bandit sebenarnya tidaklah jahat. Mereka hanya mencuri uang milik bangsawan yang korup dan jahat, yang dimana hasil curiannya dibagikan kepada warga miskin. Di saat ia hendak menyerangnya kembali, Yuan menghalangi dan menusuk Mule menggunakan pedang. Dan kini ia pun akhirnya telah kehilangan 3 kesempatan. Yuan memintanya untuk menyerah dan kembali dengannya, yang pada akhirnya Mule menyerah dan mengikuti perkataannya. Lanzi segera memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerang Mule lagi. Dari arah atas, pasukan yang sedari awal sudah memasang jebakan untuk membunuh Mule lalu tidak jadi melepaskan jebakan tersebut. Dari arah belakang, Minghu memperhatikan mereka. Namun sesaat, sosok misterius yang entah ia siapa tiba-tiba muncul di sana. Minghu yang menyadarinya segera menyerang menggunakan pisau. Namun sayang pisau tersebut mantul ke sebuah batu dan memutuskan tali jebakan. Alhasil, batu di sana pun jatuh ke bawah. Mereka yang berada di bawah segera menyelamatkan diri. Demi menyelamatkan Yuan, Mule mengorbankan dirinya.
Setelah itu, Yuan sangat bersedih melihatnya terluka parah dan menyalahkan Lanzi atas insiden tersebut. Lanzi menjawab ia juga tidak tahu kenapa pasukannya telah memotong tali jebakan itu. Namun karena semuanya telah terjadi, Lanzi lantas pergi dari sana tanpa berdosa sedikit pun. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Lanzi bersama pasukannya hendak kembali ke kota Luyang sambil membawa Minghu sebagai tahanan. Ia juga mengajak Yuan untuk kembali. Tentu saja Yuan menolak dan akan tetap berada di sana sampai Mule sadar kembali. Sesaat, Mule yang telah sadar kondisinya sudah tidak tertolong. Bahkan Tiansu tidak dapat membantunya. Sesaat, Mule memberikan seruling hasil buatannya sebagai kenang-kenangan kepada Yuan apabila ia sudah tiada. Yang pada akhirnya, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Tak lama kemudian, Melati menghampiri mereka dan memasukkan sebuah pil ke dalam mulut Mule. Setelah melakukan itu, ia pun segera pergi. Siapa sangka, Mule seketika hidup kembali. Setelah itu, Mule hendak pamit kepada Yuan sebab ia ingin pergi untuk menyelidiki identitas dirinya yang sebenarnya. Mendengarkan hal itu, Yuan tidak berani melarangnya pergi. Lantas, ia pun meminta satu hal, yaitu Mule harus kembali dengan selamat. Dan pada akhirnya mereka pun berpisah. Beberapa hari kemudian, Lanzi disambut oleh para menteri yang memberikannya selamat karena berhasil mengusir dan mengalahkan pasukan Gunung Bandit. Di sana para menteri sangat terkejut setelah melihat Minghu diikat. Mereka pun berkata Minghu adalah keluarga kekaisaran dan murid dari Biksu Tian. Lanzi tidak peduli dan ia akan menangkap siapapun apabila mereka bersalah. Tak lama kemudian, beberapa pelayan milik Biksu Tian datang ke sana untuk menjemput Minghu. Lanzi mencoba menghalangi mereka, namun sayang, semuanya ini atas perintah dari permaisuri. Mendengarkan hal tersebut, Lanzi tidak bisa berbuat apa-apa dan segera melepaskannya. Lalu para menteri di sana meminta Lanzi untuk tidak menyinggung murid-murid milik Biksu Tian, sebab di kekaisaran tidak ada yang berani kepadanya, bahkan permaisuri sekalipun. Lalu Minghu yang berhasil mendapatkan tasbih ilahi segera memberikannya kepada Biksu Tian. Sesaat Biksu Tian menyiksanya, ia marah sebab Minghu tidak membunuh Lanzi yang selalu mengganggu. Ia pun mengancam apabila Lanzi tidak segera ia bunuh, maka keluarganya akan dalam bahaya. Mendengarkan hal tersebut, Minghu sangat ketakutan dan akan mengikuti perintahnya. Sementara itu, Yuan terus memikirkan Mule yang kini sudah tidak bersamanya. Di saat ia mengingat Mule, seruling itu pun selalu ia tiup untuk mengobati rasa rindunya. Sedangkan Lanzi menghadap ke permaisuri. Ia pun berkata sangat mencurigai Minghu yang selalu mencoba menggagalkan semua tugasnya. Terlebih lagi, Minghu adalah murid dari Biksu Tian. Ia yakin Biksu Tian dalang dibalik apa yang dilakukan oleh Minghu selama ini. Dan ia curiga Biksu Tian memiliki rencana jahat. Siapa sangka permaisuri justru meminta ia untuk tidak mengurusi masalah tersebut. Lanzi diperingati oleh permaisuri untuk tidak mengganggu Biksu Tian apabila ia masih sayang dengan nyawanya. Mendengarkan perkataan permaisuri tentu saja membuatnya sangat terkejut.
Singkat cerita, Lanzi menghampiri rumah Yuan untuk meminta maaf mengenai apa yang telah menimpa Mule saat ini. Ia mengaku jebakan batu tersebut memang sudah ia persiapkan apabila Mule berusaha membunuhnya. Namun dikala itu, ia sudah meminta pasukannya untuk tidak memotong tali jebakan. Tetap saja, Yuan menyalahkannya atas musibah yang menimpa Mule. Ia pun mengusirnya dari sana dan tidak usah menemuinya lagi. 王法到底是谁啊？王法不就是你赵大人？ Lalu, Lanzi pergi ke ruang arsip kekaisaran sebab ia mencurigai identitas Tiansu. Setelah mendapatkan biodatanya, ia pun menyadari Tiansu yang selama ini membantu Yuan merupakan seorang biksu yang berkhianat dan membunuh seluruh biksu lainnya 18 tahun yang lalu. Setelah mengetahui hal tersebut, ia pun menjadi kesal kepada Yuan yang selalu merahasiakan identitas Tiansu yang merupakan buronan. Sementara di tempat lain, sang kaisar saat ini sedang sakit kepala dan tidak kunjung sembuh. Permaisuri segera meminta pelayan untuk memanggil biksu Tian agar cepat mengobatinya. 还不快去请国师！ Lalu biksu Tian datang ke sana untuk mengobati rasa sakit kepala sang kaisar dan memberikan beberapa obat-obatan. Terlihat di sana, kaisar langsung berhalusinasi dan melihat Tiansu membunuh seluruh biksu untuk menguasai 9 tasbih ilahi. Karena melihat hal tersebut, ia pun terus merasakan sakit kepala. Di sini, biksu Tian berkata penyebab sakit kepala sang kaisar disebabkan mimpi buruk tentang Tiansu. Satu-satunya cara agar bisa sembuh, mereka harus segera menangkap dan membunuh Tiansu yang merupakan penjahat negara. Lantas, sang kaisar memberikan titah untuk mencari dan menangkap Tiansu dan menghukum mati dirinya. Tak lama kemudian, Minghu datang ke sana untuk melaporkan kalau Tiansu selama ini disembunyikan oleh Yuan. Mendengarkan hal tersebut, kaisar segera memerintahkan untuk menangkapnya segera. Lanzi langsung mendapatkan titah sang kaisar untuk membawa pasukannya pergi ke rumah Yuan dalam menangkap buronan negara, yaitu Tiansu. Di malam itu juga, ia membawa pasukannya pergi ke sana dan menggeledah secara paksa rumah milik Yuan. Tentu saja Yuan yang telah menyadari hal tersebut pura-pura bodoh dan tidak mengaku kalau ia menyembunyikan seseorang, seperti apa yang dituduhkan oleh Lanzi. Lantas, ruangan goa bawah tanah miliknya dibuka yang dicurigai tempat tinggal Tiansu selama ini. Yuan langsung membukanya dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam untuk memeriksa. Setelah diperiksa, para polisi lari berhamburan keluar sebab mereka diserang oleh monyet. Mereka juga berkata tidak ada siapa-siapa di dalam. Mendengarkan hal itu, Lanzi menjadi marah dan terus memaksa Yuan untuk mengatakan di mana ia menyembunyikan Tiansu. Tetap saja, Yuan berlagak bodoh dan tidak mengenal siapa itu Tiansu. Alhasil, Lanzi mau tidak mau pergi dari sana. 我们赶紧去吃馍馍吧。 Keesokan harinya, Tuan Fu memarahi sikap Yuan sebab apabila ia terus menyembunyikan Tiansu, maka keluarga mereka akan dalam bahaya. Ia pun meminta anaknya ini untuk menyerahkan Tiansu agar ke depannya keluarga mereka terhindar dari hukuman. Namun tetap saja Yuan menolak, sampai kapanpun ia tidak akan menyerahkannya. Ternyata sedari tadi Tiansu berada bersama mereka dan sedang menyamar menjadi pelayan wanita. Yuan membawanya pergi sebelum Lanzi datang kembali. 再见。我送你。 Lalu terlihat kereta kuda yang keluar dari rumah Yuan dihentikan oleh pihak kepolisian karena dicurigai terdapat Tiansu di dalamnya. Saat dicek, ternyata orang yang mereka curigai tidak berada di dalam kereta. Ternyata itu hanya pengalihan saja agar Yuan bisa dengan leluasa membawa Tiansu pergi. Setelah tiba di pesisir sungai,
ia memintanya untuk meninggalkan kota Luyang. Sayangnya di sana, Lanzi telah mengetahui rencana mereka dan hendak menangkap Tiansu. Mereka berdua pun sempat bertarung satu sama lain, hingga pada akhirnya Yuan kalah. 放手！ 快走啊，快点儿！ Dari sanalah Yuan meminta Lanzi untuk melepaskan Tiansu sebab ia bisa selamat dari racun di tubuhnya itu berkat Tiansu yang menolongnya. Mengingat itu semua, mau tidak mau Lanzi kali ini mengalah dan menuruti permintaannya. Ia melakukan itu sebagai balas budi atas pertolongan Tiansu waktu itu. 有缘，江湖再见。 Dari kejauhan, Minghu ternyata sedari tadi melihat itu semua dan menjadi sangat kesal sekaligus cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Singkat cerita, Lanzi kembali melapor kepada permaisuri kalau ia gagal menangkap Tiansu sebab buronan itu tidak berada di rumah Yuan dan apa yang dituduhkan oleh Minghu selama ini salah. Tak lama kemudian, Minghu datang ke sana. Ia berkata sangat jelas melihat Tiansu bersama dengan Yuan. Untuk membuktikan semuanya itu, Minghu bisa menangkap Yuan dan menginterogasinya. Lalu permaisuri memerintahkannya untuk melakukan itu. 好，明慧， Saat keluar, Minghu berkata kalau ia sudah tahu Lanzi telah membohongi permaisuri sebab ia sudah melihatnya sendiri ia melepaskan Tiansu. Lanzi menjawab hal tersebut ia lakukan sebagai balas budi yang sudah menyelamatkan nyawanya. Minghu tetap tidak peduli. Tidak butuh waktu lama, ia pun membawa pasukan menangkap Yuan untuk diinterogasi. Jelas Yuan menolak dan pertarungan di antara mereka terjadi. Saat berada di penjara, Minghu hendak menyiksanya menggunakan besi panas supaya Yuan mengaku. 我现在这样对你， Tak lama kemudian, Lanzi datang ke sana dengan masuk secara paksa dan menghabisi semua anak buah milik Minghu. Di sana ia ingin mengajak Minghu keluar untuk berbicara empat mata. Siapa sangka Lanzi berlutut di hadapannya dan memohon supaya tidak menyiksa Yuan. Sebagai gantinya ia akan melakukan apapun perintahnya. Melihatnya seperti itu yang terus melindungi Yuan membuat Minghu menjadi marah. Tentu saja ia menolak permintaannya dan menyuruh Lanzi memohon kepada permaisuri. Apabila permaisuri menyetujui, maka ia tidak akan menyiksa Yuan. 你肯为他跪下？ 可他是袁安呐。 Lantas, Lanzi pergi bersujud di hadapan kamar permaisuri dan memohon melepaskan Yuan. Kasim segera keluar menghampirinya sambil berkata permaisuri saat ini tidak bisa diganggu dan meminta ia pergi. Namun tetap saja Lanzi keras kepala dan memilih bersujud di sana sampai permaisuri mau menemuinya. Hingga tak lama kemudian, Biksu Tian datang ke sana untuk memeriksa kembali kesehatan sang kaisar. Lanzi segera menghadang dan ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada sang biksu. Sesaat, pelayan di sana menghalanginya sebab Lanzi tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan hal tersebut dianggap kurang ajar. Tanpa memperdulikan itu semua, Lanzi lantas berkata, Minghu selama ini selalu terkait dalam semua kasus, mulai dari penyebaran opium di kota Luyang, lalu mencuri lukisan milik permaisuri, kemudian membantu Suyu penjahat tanpa wajah, lalu membantu istri Tuan Go dalam membunuh Lukman waktu itu. Dan kasus yang terakhir, Minghu membantu pasukan Gunung Bandit. Ia pun lantas bertanya apakah semua yang dilakukan oleh Minghu selama ini atas perintah dari Biksu Tian atau bukan. Dari arah dalam, permaisuri mendengarkan semua pembicaraan mereka. Mendengarkan itu semua, Biksu Tian menjadi sangat marah karena sudah berani menuduhnya dan langsung menyerangnya di sana.
Untung saja permaisuri segera keluar dan meminta Biksu Tian masuk ke dalam agar segera mengecek kesehatan sang kaisar. Sesaat, permaisuri meminta Lanzi untuk tidak menyelidiki masalah ini lagi, sebab apabila ia masih berani menyinggung Biksu Tian, maka nyawanya dalam bahaya, dan permaisuri tidak akan bisa membantunya lagi. Singkat cerita, di tempat lain, Mule yang saat ini sedang berkelana sesaat tak sengaja melihat papan pengumuman yang berada di mading, yang dimana terdapat berita penangkapan Yuan atas tuduhan telah menyembunyikan Tiansu, biksu penjahat yang merupakan buronan negara selama ini. Melihat itu semua, Mule sangat terkejut dan merobek kertas pengumuman itu. Setelah itu ia pergi ke sebuah kuil tempat para biksu muda. Kedatangannya ke sana untuk menumpang menginap semalam saja. Para biksu muda mempersilahkan ia untuk masuk ke dalam. Lalu saat sedang makan, Mule mengeluarkan semua makanan miliknya. Para biksu muda di sana yang seumur hidupnya dilarang memakan daging dan minum arak menjadi sangat tergiur. Namun karena iman mereka kuat, mereka pun mencoba untuk menjauh dan makan bubur saja. Dari kelima biksu muda, terdapat salah satu biksu yang tidak peduli akan larangan itu dan terus memakan makanan milik Mule. 酒是不是有点味道？ 酒，好，这可是好。 Lantas, Mule bertanya kenapa orang itu melanggar peraturan seorang biksu. Mereka berempat menjawab kalau biksu muda di sana merupakan orang baru. Makanya, imannya belum begitu sangat kuat dan masih lemah. Di sini, Mule memiliki feeling sebab merasakan hawa keberadaan Tiansu di sana. Lantas ia mencoba menarik kulit wajah biksu muda tersebut. Siapa sangka feelingnya benar. Ia adalah Tiansu yang sedang menyamar. Alhasil, Mule segera memukulnya karena meninggalkan Yuan sendirian yang kini telah ditangkap. Setelah itu, Tiansu berkata Yuan yang meminta ia untuk pergi karena saat ini ia dituduh sebagai biksu penjahat yang membunuh seluruh biksu di kuil waktu dulu untuk merebut 9 tasbih ilahi, yang dimana tasbih ilahi dapat membuat seseorang menjadi sangat kuat dan berkuasa di dunia. Namun, ia berani bersumpah semua tuduhan itu tidaklah benar. Mendengarkan hal itu, Mule hendak membawanya pergi untuk menyelamatkan Yuan saat ini. Sedangkan di tempat lain, Yuan dibawa oleh biksu Tian ke kuil. Di sana ia ingin menjadikannya sebagai murid dan akan mengajarinya bela diri. Bahkan memberikan harta yang sangat banyak apabila ia mau menjadi muridnya. Tentu saja Yuan tahu alasan biksu Tian mengatakan hal tersebut agar ia mau buka mulut mengenai keberadaan Tiansu saat ini. Dengan lantang ia menolak permintaannya. Siapa sangka biksu Tian telah menyandera keluarganya. Dan apabila tidak mau buka mulut, maka keluarganya itu akan dibunuh. Melihat hal itu, Yuan menjadi marah dan menusuknya menggunakan pedang. Sayangnya di sana, pedang tersebut tidak melukainya. Bahkan, biksu Tian tidak terluka sedikit pun. Tak lama kemudian, Mule datang ke sana dan membawa Tiansu. Melihat kedatangan Tiansu, biksu Tian menjadi senang dan mengajak adik seperguruannya itu untuk masuk ke dalam. 师弟，我们问你，没想 Lalu di sana, biksu Tian menunjukkan tasbih ilahi yang berhasil ia kumpulkan dan kurang 2 lagi, yang dimana 2-nya lagi disimpan oleh Tiansu. Tanpa berpikir panjang, Tiansu segera memberikan 2 tasbih ilahi yang ia simpan selama ini. Setelah memberikannya, ia pun berkata, 2 tasbih ilahi itu tidak akan berfungsi sebelum ia mengucapkan sebuah mantra yang menyegel 2 tasbih ilahi miliknya. Lantas, biksu Tian meminta ia untuk segera melepaskan segel mantra tersebut. Tentu saja Tiansu tidak mau melakukannya sebelum ia menceritakan
apa yang sebenarnya terjadi mengenai insiden 18 tahun yang lalu kepada semua orang di sana. Mau tidak mau Biksu Tian berkata jujur, kita pun flashback ke masa lalu. Di saat itu, pemimpin biksu di kuil memberikan 2 buah tasbih ilahi kepada Tiansu untuk dijaga. Dan setelah itu ia pun meninggal dunia. Ternyata pengkhianat dan penjahat yang sebenarnya adalah Biksu Tian. Ia ingin menguasai 9 tasbih ilahi dan membunuh seluruh biksu di sana. Setelah itu, Tiansu memohon kepadanya untuk berhenti dan ia akan menyerahkan tasbih ilahinya. Sayangnya di sana, Biksu Tian yang haus akan kekuasaan tidak peduli dan tetap membunuh. Hingga suatu ketika, 5 tasbih ilahi dengan sendirinya terbang dan menghilang, bersamaan dengan Tiansu yang kabur untuk menyelamatkan dirinya. Mendengarkan ceritanya itu, mereka semua pun tahu selama ini Biksu Tian yang merupakan penjahatnya. Tak lama kemudian, Permaisuri bersama Lanzi datang ke sana. Permaisuri telah mendengarkan semua pengakuannya dan akan menangkapnya. Biksu Tian tidak takut sama sekali sebab 9 tasbih ilahi saat ini berada di tangannya, yang kelak ia akan menjadi penguasa dunia. Menggunakan 9 tasbih ilahi itu, ia pun mencoba menyerap kekuatannya secara paksa. Tiansu meminta ia berhenti karena 2 tasbih ilahi masih ia segel. Namun sayang semuanya terlambat. Kekuatan dahsyat yang berasal dari tasbih itu membuat mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Dua orang pertama yang akan dibunuh oleh Biksu Tian adalah Tiansu bersama Mule. Sesaat, Tiansu memberikan kode kepada Yuan untuk menusuk Biksu Tian dari belakang, tepat di jantungnya, karena titik terlemahnya berada di sana. Dengan cepat, Yuan menusuknya dengan pedang. Tentu saja Biksu Tian sangat terkejut melihat tubuhnya terluka dan tidak abadi. Lantas ia pun segera pergi dari sana. Singkat cerita, ia yang dalam kondisi sekarat dihampiri oleh Minghu yang sangat dendam kepadanya. Tanpa ragu ia pun menghabisinya di sana. Setelah berhasil membunuhnya, Minghu menghadap ke Permaisuri untuk menyerahkan kepala Biksu Tian. Siapa sangka ternyata Permaisuri bersama Minghu sejak awal sudah bekerja sama. Dan Permaisuri berkata ia sengaja menyuruh Minghu untuk menjadi murid Biksu Tian selama ini agar bisa menjadi mata-mata. Sedari awal, Permaisuri sudah tahu Biksu Tian memiliki niat jahat. Lantas, Minghu dipinta olehnya untuk membantu Biksu Tian mengumpulkan ke-9 tasbih ilahi. Apabila telah terkumpul, maka Biksu Tian akan ia bunuh. Minghu yang mereka curigai adalah jahat, sebenarnya selama ini telah bersandiwara. Mendengarkan itu semua, mereka semua pun tidak menyangka, terutama Lanzi, Yuan beserta Mule. Setelah itu Permaisuri menyerahkan 9 tasbih ilahi untuk dijaga oleh Tiansu. Dan ia pun diangkat menjadi penasihat kekaisaran, menggantikan posisi Biksu Tian. Singkat cerita, mereka semua pun mengadakan pesta sebab telah memusnahkan penjahat yang sebenarnya. Terlihat Yuan bersama Lanzi duduk berdua dan minum bersama. Melihat hal itu, Mule menjadi sangat patah hati dan pergi dari sana. Tentu saja Yuan menyadari perubahan sikapnya barusan. Pelayan yang dekat dengan Mule mencoba menasehatinya. Ia tahu Mule menyukai Yuan, namun ia
harus sadar diri sebab Mule adalah seorang pelayan sedangkan Yuan adalah majikan mereka. Perbedaan status sosial itulah yang tidak mungkin ia bisa bersama dengan Yuan. Satu-satunya cara, ia harus melupakannya supaya Mule tidak mensia-siakan hidupnya. 妹啊，是下人，你对大小姐好，人家大小姐那是闺秀，官宦名门昂空。 Lalu, Lanzi membawa Yuan keluar, yang dimana ia menyatakan perasaan kepadanya. Namun di sana, Yuan tidak bisa memutuskan, sebab ia bingung dengan perasaannya sendiri. Lanzi yang memegang tangannya dilihat langsung oleh Mule, yang membuatnya menjadi sangat kesal. Kebetulan, Yuan juga melihatnya di sana. Dengan cepat ia melepaskan tangan Lanzi dan meminta ia untuk pulang karena sudah larut malam. Keesokan harinya, sang kaisar memanggil Yuan, Lanzi, Minghu, dan Tiansu untuk diberikan hadiah atas keberhasilan mereka dalam menyelesaikan semua kasus. Lalu, Tiansu dipanggil ke depan untuk diberikan status jabatan sebagai penasehat kekaisaran yang baru. Sedangkan Lanzi diberikan jabatan baru sebagai Mahkamah Agung. Sementara Yuan dan Minghu diberikan jabatan menjadi Direktur Layanan Umum. Yuan bersama Minghu dibawa oleh permaisuri ke dalam kamarnya. Di sana permaisuri hendak memberikan satu hadiah khusus kepada mereka berdua dan boleh meminta apapun. Yuan segera meminta permaisuri untuk memberikan status bangsawan kepada Mule karena ia ingin Mule tidak menjadi budak atau seorang pelayan lagi. Sebab semua kasus yang telah mereka selesaikan berkat bantuan Mule. Tentu saja permaisuri menyetujuinya dan akan memberikan titah untuk menjadikan status Mule sebagai bangsawan. Sementara Minghu justru meminta permintaan yang agak aneh. Ia ingin menikah dengan Lanzi. Sontak, permaisuri sulit untuk mengabulkannya sebab semuanya itu tergantung Lanzi apakah mau menikah dengannya atau tidak. Namun, apabila Lanzi menyetujuinya, permaisuri siap menikahkan mereka berdua. Keesokan harinya, Lanzi segera menemui Minghu. Ia menjadi sangat marah sebab Minghu meminta permaisuri untuk mereka berdua segera menikah. Sedangkan ia tidak mencintainya. Minghu menjawab ia tidak peduli dan akan membuat Lanzi akan mau menikah dengannya, apapun yang terjadi. Sedangkan Yuan menemui Mule untuk memberikan titah dari sang kaisar. Kalau ia mulai sekarang tidak lagi menjadi budak atau pelayan, melainkan menjadi seorang bangsawan. Namun sayang, Mule tidak memperdulikannya dan terus memberikan makanan ke kuda di sana. Yuan memaksa ia mengambil titah tersebut. Dan sesaat Mule menjawab apakah Yuan sengaja melakukan ini dengan memberikan kebebasan kepadanya supaya Yuan bisa menikah dengan Lanzi. Perkataannya itu membuat Yuan menjadi kesal sebab ia tidak pernah sekalipun berfikiran seperti itu. Ia hanya ingin Mule memiliki status dan tidak menjadi budak lagi. Mule langsung melempar titah tersebut dan pergi dari sana. Yuan yang ingin mengambilnya tiba-tiba terjatuh dan kepalanya terbentur kayu. Siapa sangka mulai dari sinilah tiba-tiba kedua matanya mulai bermasalah. Hal itu pun disadari oleh Mule sebab Yuan tidak mengambil gulungan tersebut melainkan wortel yang diambilnya. Hal tersebut semakin lama semakin parah. Bahkan tabib datang ke rumah untuk mengecek kedua matanya. Si tabib berkata kedua mata Yuan tak lama lagi akan rabun dan berujung kebutaan. Mendengarkan hal tersebut, ayahnya menjadi sangat bersedih. Tak lama kemudian, Lanzi datang ke sana setelah mendapatkan kabar. Ia pun tidak menyangka apa yang telah terjadi kepada Yuan. Sebab saat ini, Yuan sudah sulit untuk melihat. Bahkan untuk menulis saja, ia sudah kesulitan. Lantas, Lanzi bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Yuan berkata terakhir kali ia bertarung melawan Minghu. Dan setelah itu, kedua matanya mulai rabun. Mendengarkan hal tersebut, ia pun segera menemui Minghu
karena ia tahu semuanya ini ulah darinya. Setelah bertemu dengannya, lantas ia bertanya kenapa Ming Hu melakukan ini kepada Yuan. Ming Hu lalu bercerita, waktu itu ia mengajak Yuan untuk berduel dengannya. Siapapun yang menang maka akan bisa memiliki Lanzi. Lantas, sebelum bertarung, mereka minum arak terlebih dahulu. Hasil pertarungan mereka, Ming Hu berhasil menang. Siapa sangka di dalam arak tersebut terdapat racun yang sudah dimasukkan oleh Ming Hu. Mendengarkan ceritanya, Lanzi menjadi sangat marah dan meminta obat penawarnya. Ming Hu menjawab, ia akan memberikan obat penawar itu namun dengan satu syarat. Lanzi harus menikahinya. Karena hal tersebut, Lanzi menjadi bingung. 那就是没得谈了，赵大人。 Tak lama kemudian, Mule datang ke sana dan menyerangnya supaya menyerahkan obat penawar itu sebab ia sudah mendengarkan ceritanya tadi. Dengan segera, Lanzi menghentikannya. Apabila Mule membunuh Ming Hu, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan obat penawar tersebut untuk menyembuhkan Yuan. Lalu, Ming Hu meminta Lanzi untuk memikirkan lagi. Apabila ia ingin menyelamatkan Yuan, ia harus menemui permaisuri dan menyetujui pernikahan mereka. Pada akhirnya, Lanzi menemui permaisuri. Dengan sangat terpaksa, ia pun menyetujui untuk menikah dengan Ming Hu. Mendengarkan hal tersebut, permaisuri akan mengatur jadwal pernikahan mereka berdua. Singkatnya, titah permaisuri dibawa oleh menteri dan membacakan jadwal pernikahan Ming Hu bersama Lanzi yang akan digelar beberapa hari lagi. Tentu saja di sana Ming Hu menjadi sangat senang karena sebentar lagi ia akan menikah dengan orang yang ia cintai. Tak lama kemudian Lanzi datang ke sana. Ia pun sudah memenuhi keinginannya dan segera meminta obat penawarnya. Setelah diberikan kepada Yuan, ia pun sadar kembali dan kedua matanya telah sembuh. Lantas ia bertanya bagaimana bisa Lanzi mendapatkan obat penawar itu. Di sana, Lanzi tidak menceritakan kesepakatan ia yang telah dilakukannya dengan Ming Hu dan merahasiakannya. Di saat keluar, ia pun meminta Mule untuk menjaga Yuan. Sebab kedepannya ia tidak akan bisa bersama mereka lagi karena ia telah melakukan kesepakatan yaitu menikahi Ming Hu untuk mendapatkan obat penawarnya. Mule dipinta untuk tidak menceritakan semuanya ini kepada Yuan. Singkat cerita, pernikahan mereka berdua pun hendak dilangsungkan. Bahkan acaranya sangat tertutup dan mengundang keluarga terdekat saja. Tak lama setelah itu, Yuan datang ke sana. Ia menjadi sangat marah sebab ia sudah tahu Lanzi menikahi Ming Hu untuk mendapatkan obat penawar agar bisa menyembuhkannya. Ia tidak marah Lanzi menikahi siapapun, namun ia tidak ikhlas apabila Lanzi menikah dengan Ming Hu. Di sana, Lanzi dengan sangat terpaksa mengusirnya sebab ia tidak ingin adanya kegaduhan di acara pernikahannya. 你死了也是白死。 Setelah pergi, Yuan meluapkan kekesalannya dengan berteriak di tepi jurang. Mule datang ke sana untuk menemaninya dan bertanya apakah ia mencintai Lanzi atau tidak. Yuan menjawab, ia tidak peduli masalah hal tersebut. Satu hal yang tidak ia sukai, ia hanya tidak ingin Lanzi berkorban untuknya. Terlebih lagi menikahi Ming Hu, musuh bubuyutannya. Tiansu di belakang mengatakan, apabila Yuan tidak menyukai Lanzi, maka menikahlah dengan Mule agar tidak menimbulkan gosip. Sebab akibat ulahnya tadi telah tersebar gosip bahwa Yuan ingin merusak acara pernikahan Lanzi bersama Ming Hu.
Tidak ingin nama baiknya tercoreng dan membuat masalah di keluarganya, ia pun menikah dengan Mule. Tiansu menjadi bapak penghulu sekaligus saksi pernikahan mereka berdua. 元，对啊，